Selanjutnya kita coba untuk menggambar grafik fungsi eksponen. Misalnya kalian diminta menggambar grafik fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x dan fx sama dengan 2 pangkat negatif x. Langkahnya tentunya kalian harus buat tabel dulu untuk menentukan titik-titik bantunya. Isilah secara lengkap data pada tabel berikut dan coba gambarkan pasangan titik-titik tersebut pada sistem koordinat kartesius, kemudian gambarlah grafik fungsi tersebut. Misalnya kita selesaikan dulu untuk yang 2 pangkat x. Jadi kalau x-nya negatif 3, 2 pangkat x otomatis 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/8. Kemudian selanjutnya kalau x-nya itu sama dengan negatif 2, berarti 2 pangkat negatif 2 sama dengan ini ya, 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/4. Oke, kita rapikan. Kemudian kalau x-nya sama dengan negatif 1, 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2. Kemudian kalau 0, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 1, 2, kemudian 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 2 pangkat 3 itu 8. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2, berarti kalau x-nya negatif 3, kita lanjut ke 2 pangkat negatif x. Kalau x-nya negatif 3, berarti kan 2 pangkat negatif 3, berarti 2 pangkat 3, berarti 8. Kalau yang ini 2 pangkat 2, berarti 4. Ini 2 pangkat 1 itu 2, kemudian 2 pangkat negatif 0 itu sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat negatif 1 itu 1/2, kemudian 2 pangkat negatif 2, 1/4, kemudian 2 pangkat negatif 3 itu 1/8. Nah, dari titik-titik di sini, kalian bisa membuat grafiknya. Jadi ingat ya, kalau kita gambar di kartesius itu kan titiknya disimbolkan sebagai pasangan terurut x, y. X-nya ini loh, negatif 3, negatif 2 ini x-nya, y-nya ini fx, kan fx sama dengan y. Jadi nanti ada titik-titiknya, misalnya untuk yang satu fungsi dulu. Fungsinya kan di sini ada 2, yang 2 pangkat x sama 2 pangkat negatif x. Kalian selesaikan dulu yang 2 pangkat x. Yang 2 pangkat x titik-titiknya itu ada negatif 3,1/8. Kemudian ada negatif 2,1/4, ada negatif 1,1/2, dan seterusnya. Nanti dibuat titiknya kemudian disambung. Itu nanti menghasilkan satu fungsi. Nah, kemudian pada bidang yang sama kalian buat juga fungsi yang 2 pangkat negatif x. Kalau yang ini titik-titiknya berarti x-nya ini sama, negatif 3, y-nya 8, kemudian x-nya negatif 2, y-nya 4, kemudian kalau x-nya negatif 1, y-nya 2, dan seterusnya nanti dibuat titiknya, kemudian disambungkan titiknya, ketemu juga fungsi. Jadi nanti dalam satu bidang ada gambar 2 fungsi. Nah, setelah kalian mengerjakan gambar fungsi eksponennya, gambar grafik fungsi eksponennya, kalian bisa mencocokkannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Gambar saya udah bener belum sih? Nah, aplikasi GeoGebra bisa di-download dari HP, bisa juga melalui online. Jadi kalian online kemudian ketik GeoGebra, kemudian nanti kalian gambar di situ juga bisa. Caranya seperti ini. Jadi kan fungsinya adalah 2 pangkat x, berarti saya pilihnya ini fungsinya. Saya ketik 2 dulu, 2 pangkat x, kemudian di enter. Atau nggak usah di enter juga udah langsung keluar. Seperti ini gambar fungsinya. Kemudian tadi kan ada 2, satunya lagi 2 pangkat negatif x. 2 pangkat negatif x, seperti ini. Jadi di sini udah ketahuan yang hijau itu yang 2 pangkat x, yang merah itu yang 2 pangkat negatif x. Jadi yang 2 pangkat x itu ke kanan makin naik, kalau yang 2 pangkat negatif x itu ke kanan makin turun. Sekarang contoh yang lainnya, misalkan kalian diminta menggambar fx sama dengan 3 pangkat x sama fx sama dengan 3 pangkat negatif x.
Kira-kira nanti gambarnya seperti apa? Kita isi dulu tabelnya seperti tadi. 3 pangkat, untuk yang 3 pangkat X dulu. Fx sama dengan 3 pangkat X. Kalau X-nya negatif 3, berarti kan 1/27. Karena 3 pangkat negatif 3 itu 1/27. Kalau 3 pangkat negatif 2, 1/9. 3 pangkat negatif 1 itu 1/3. Kemudian 3 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 itu 9, dan 3 pangkat 3 itu 27. Kemudian untuk yang 3 pangkat negatif X, kita lihat untuk yang 3 pangkat negatif X. Kalau X-nya negatif 3, bagaimana? 3 pangkat negatif 3 berarti ya, berarti kan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian 3 pangkat negatif 2, jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Untuk yang ini 3 pangkat 3 itu berarti, 3 pangkat negatif 1 berarti kan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kalau 3 pangkat negatif 0 berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 3 pangkat negatif 1 itu 1/3, 3 pangkat negatif 2 itu 1/9, 3 pangkat negatif 3 adalah 1/27. Seperti tadi, titik-titiknya untuk yang fungsi yang pertama yang 3 pangkat X berarti nanti titik-titiknya min 3,1/27, negatif 2,1/9, dan seterusnya. Kalau yang fx sama dengan 3 pangkat negatif X itu sama dengan titik-titiknya adalah negatif 3,27, negatif 2,9, dan seterusnya. Setelah kalian buat titik-titiknya di bidang, nanti dibuat grafik fungsinya. Setelah kalian buat secara manual, seperti tadi kita bisa cocokkan melalui aplikasi GeoGebra, atau bisa juga kalian ketik di Google online menggambar GeoGebra. Ketik GeoGebra di Google, nanti kalian bisa menggambar secara online. Tadi kan 3 pangkat X ya, jadi 3 pangkat X. Gambarnya ini. Gambarnya bentuknya tetap mirip seperti yang 2 pangkat X. Kemudian yang 3 pangkat negatif X. 3 pangkat negatif X berarti 3 pangkat negatif X. Nah ini. Seperti tadi, kalau yang pangkatnya X itu naik, kalau semakin ke atas naik, 3 pangkat negatif X kalau 3 pangkat X semakin ke kanan naik, kalau 3 pangkat X semakin ke kanan naik, kalau 3 pangkat negatif X semakin ke kanan itu semakin turun. Seperti ini gambarnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan untuk yang pangkat X, 2 pangkat X, 3 pangkat X, 4 pangkat X, 5 pangkat X. Kalian lihat, mulai dari yang hijau, merah, biru, orange, itu gambar grafiknya mirip, hanya kalau dia semakin besar yang dipangkatkan, awalnya kan 2, 3, 4, 5, ternyata gambar grafiknya itu malah semakin menyempit. Jadi awalnya melebar, kemudian semakin lama makin sempit untuk yang pangkat X. Lalu kemudian bagaimana untuk yang pangkat negatif X? Sekarang coba kita lihat. Nah, untuk yang pangkat negatif berarti yang ini ya. Kalian perhatikan yang ini, 2 pangkat negatif X, 3 pangkat negatif X, dan seterusnya. Mulai dari yang grafik ungu, abu, coklat, kemudian hijau. Yang ini hijau apa ini? Hijaunya beda seperti yang tadi. Kita perhatikan ini, dari ungu, abu, coklat, ini kan sama ya, semakin menyempit. Jadi semakin yang awalnya 2, 3, 4, 5 itu semakin lama makin menyempit juga. Kalau pangkatnya negatif X. Untuk lebih jelasnya, saya gambarkan seperti ini. Misalnya saya punya fungsi fx-nya a pangkat x, a-nya saya buat berubah-ubah dari 2 sampai 10. Jadi kalau 2 pangkat x itu seperti ini, tapi kalau berjalan menjadi 3 pangkat x dan seterusnya, atau 2 pangkat 6, 2,5 pangkat x, 2,6 pangkat x, dan seterusnya, makin besar, itu ternyata kalian lihat grafiknya tuh makin tegak ya, makin menyempit atau makin tegak. Tapi kalau makin mengecil A-nya, itu grafiknya akan makin melebar atau makin horizontal.
Itu untuk yang A pangkat X. Seperti ini. Nah, sekarang kalau untuk yang A pangkat negatif X, kita amati, kalau 2 pangkat negatif X seperti ini, tapi kalau angkanya A-nya itu makin membesar, ternyata sama, semakin tegak. Kalau A-nya makin mengecil, semakin melebar atau semakin horizontal. Nah, pertanyaannya kalau A-nya 1, gimana? Kalau A-nya 1 nanti kan pasti jadinya 1 pangkat X atau 1 pangkat negatif X. Kalau 1 pangkat X atau 1 pangkat negatif X itu kan nanti hasilnya tetap selalu 1. Jadi kalau A-nya itu 1, otomatis nanti gambarnya itu akan berupa garis lurus. Nah, seperti ini. Demikian halnya kalau 1 pangkat X. Sama-sama garis lurus. Jadi kalau untuk A-nya 1 itu tidak terlalu istimewa. Jadi nanti pembahasan kita itu difokuskan untuk yang A-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalian bisa mengkonfirmasi hasil pekerjaan kalian itu menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi kalian bisa download aplikasi GeoGebra itu melalui Play Store. Bisa juga kalian melalui Google kemudian ketik GeoGebra, nanti kalian menggambar secara online. Kalau online otomatis kalian harus menggunakan kuota untuk menggambarnya, tapi kalau kalian download aplikasinya, ini juga bisa digunakan secara offline. Simbolnya adalah seperti ini, kemudian nanti kalau dibuka, tampilannya adalah seperti ini. Yang bagian ini adalah Cartesiusnya, bidangnya, nanti gambarnya keluar di sini. Kemudian yang bagian bawah ini adalah tombol yang ditekan nanti. Kalau misalnya mau membuat X kuadrat, oh berarti nanti ini, nanti X tinggal dikuadratkan. Kalau mau X pangkat 3 berarti pilihnya yang ini. Akar ini, kemudian angkanya yang sebelah sini. Baik, setelah kita mencoba menggambar contoh fungsi eksponen tadi, sekarang kita analisis grafik fungsi eksponen secara umum. Misalnya di sini fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya itu kita fokuskan untuk A yang lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi batasan kita di sini adalah A-nya harus positif tapi nggak boleh 1. Kenapa nggak boleh 1? Karena kalau 1 itu dipangkatkan berapapun hasilnya selalu 1. Sehingga pembahasannya menjadi tidak menarik karena ya berapapun nilainya selalu 1. Dipangkatkan berapapun nilainya selalu 1. Kemudian kenapa harus positif? Nggak boleh negatif. Nah, itu silahkan kalian coba pikirkan, kalian coba cari di Google atau di mana, kenapa kok A-nya nggak boleh negatif ya? Kalau negatif emang kenapa? Gitu. Jadi karena A-nya harus positif dan nggak boleh 1, itu kemungkinan A-nya bisa antara 0 sampai 1, tapi 0-nya nggak masuk, 1 nggak masuk, jadi bisa setengah, bisa 1/3, bisa 1/5 dan seterusnya, bisa 0,3, 0,2, bisa juga lebih besar dari 1, misalnya 1,1, 1,2 atau 2, kemudian 2,3 atau 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang secara umum grafik fx sama dengan a pangkat x dan fx sama dengan 1/a pangkat x atau a pangkat negatif x, gambarnya adalah untuk a lebih besar dari 1 ya. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi kenapa di sini kita tuliskan untuk a lebih besar dari 1? Katanya tadi a-nya boleh seper. Karena di sini yang sepernya sudah kita wakilkan menjadi seper a. Jadi supaya kita nggak rancu antara a dan seper, antara A dan seper A, mana yang pecahan dan mana yang enggak, supaya enggak rancu, A-nya kita batasi untuk yang positif, untuk yang lebih besar dari 1, untuk yang gambar ini ya. A-nya kita batasi untuk yang lebih besar dari 1. Gambar A pangkat X-nya, misalnya 2 pangkat X, 3 pangkat X, dan seterusnya, itu akan makin ke kanan, makin naik. Sedangkan kalau yang seper A pangkat X atau A pangkat negatif 1 itu nanti makin ke kanan makin turun. Seperti yang sudah saya gambarkan di GeoGebra tadi. Tadi kan saya ngasih contohnya yang A pangkat negatif X itu kan tidak lain sama dengan 1/A pangkat X. Makin ke kanan makin turun.
Untuk pembahasan selanjutnya, kita bedakan nilai A itu sebagai A lebih besar dari 1, dan untuk yang pecahan kita anggap A-nya antara 0 sampai dengan 1. Jadi yang fungsinya itu setengah pangkat X itu kita anggapnya A-nya itu antara 0 sampai 1, tapi kalau yang 2 pangkat X itu kita anggapnya A-nya itu lebih besar dari 1. Nah, sekarang diskusikan pernyataan berikut apakah selalu bernilai benar. Kita mulai dari pernyataan pertama, grafik Y sama dengan A pangkat X selalu melalui titik 0,1. Coba kita cek dari gambarnya. Apakah selalu melalui 0,1. Jadi kita lihat ketika X-nya 0, X-nya 0 kan berarti yang di sumbu Y ini. Ketika X-nya 0 berarti di sini. Apakah ini titiknya 0,1? Coba kita substitusikan. A pangkat X, A pangkat 0. A pangkat 0, berapapun pangkat 0 hasilnya kan 1. Berarti otomatis ini 0,1 karena Y-nya 1. Demikian juga kalau yang ini, yang seper A pangkat X. Atau kita anggap ini yang A-nya antara 0 sampai 1 ya. Jadi ini sama-sama A pangkat X, tapi yang satunya itu untuk A lebih besar dari 1, yang satunya untuk A-nya antara 0 sampai 1. Sama juga kalau kita substitusikan X-nya 0 pasti hasilnya juga 1 karena berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0 pangkat 0. Sedangkan tadi kita sudah batasi A-nya tidak boleh 0, jadi tidak masalah. Kemudian jadi jawabannya adalah ya. Grafik A pangkat X selalu melalui titik 0,1. Kemudian yang kedua, grafik A pangkat X merupakan grafik turun jika A-nya 0 sampai 1. Kalau A-nya antara 0 sampai 1 berarti yang seper A ini grafiknya kita lihat adalah makin ke kanan makin turun, sehingga jawabannya adalah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, grafik A pangkat X merupakan grafik naik jika A-nya lebih besar dari 1. A lebih besar dari 1 itu yang ini, yang A pangkat X ini. Makin ke kanan makin naik. Jadi jawabannya adalah ya. Kemudian yang keempat, apakah grafik Y sama dengan A pangkat X mempunyai asimtot sumbu X atau Y sama dengan 0? Jadi asimtot itu adalah garis yang dia selalu didekati grafik tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Kalian lihat sumbu X ini kan didekati terus tapi tidak pernah menyentuh. Jadi jawabannya adalah ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, A pangkat X dan seper A pangkat X simetri terhadap sumbu Y. Kalian lihat, simetri. Jadi jawabannya ya. Kemudian grafik Y sama dengan A pangkat X selalu di atas sumbu X untuk yang selalu di atas sumbu X. Dengan kata lain, A pangkat X itu selalu positif. Kalian lihat grafiknya memang selalu di atas sumbu X. Jadi jawabannya adalah ya. Demikian materi fungsi eksponen untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, analisis lebih lanjut mengenai grafik fungsi eksponen itu akan dilanjutkan pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.